Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من النار. أيها الإخوة وأخوات, pada kesempatan kali ini kita dapat berwajah dan bisa belajar bersama-sama tentang at-tajwid. Di mana ilmu tajwid suatu ilmu yang dibutuhkan bagi kaum muslimin yang mereka mau membaca Al-Qur'anul Karim. Sebelumnya kita akan sedikit jelaskan tentang permasalahan ilmu itu sendiri. Qala Allah Jalla wa Ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang jahil. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Demikian juga Allah bedakan antara makhluk-makhluk yang lainnya. Allah berikan kemuliaan kepada malaikat Jibril. Semulia-mulia malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ayatan Allah muliakan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Ayatan al-jamadat, seperti masalah air misalnya, Allah bedakan antara air Zam-Zam dengan air yang lainnya. Masalah gunung Allah bedakan pula. Ketika Rasulullah SAW mengatakan hadza jabal, Jabal Uhud, yuhibbuna wa nuhibbuh, cintai diri kita atau diri kami dan kami pun mencintainya. Ayat Allah Subhanahu wa taala bedakan antara
anjing yang berpengalaman dan anjing yang tidak berpengalaman. Sehingga anjing yang berpengalaman jika dilepas oleh tuannya dengan membaca basmalah, Allah halalkan buruannya, sebagaimana hadis Adi bin Thabit rawahu Al-Bukhari Muslim. Jadi banyak. Demikian pula orang-orang muslim dan orang fujjar, Allah bedakan. Afanajal muslimina kal mujrimin, malakum kaifa tahkumun. Apakah saya samakan, jadikan orang-orang muslim dan orang mujrim? Bagaimana kalian berhukum? Jelas beda antara orang-orang berilmu dengan orang-orang jahil. Kemudian di sana Rasulullah SAW menjelaskan tentang perginya ilmu, zihab al-ilm. Jaa min hadis Abdullah bin Amr bin As alladhi rawahu Al-Bukhari Muslim, inna Allah la yaqbidu ilman yantazi'u biqabdil fi sudurikum walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari dada kalian, akan tapi mencabut ilmu, angkat ilmu dengan qabd al-ulama, cabutnya nyawa para ulama, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak ada seorang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang-orang atau manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, maka pemimpin tadi ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, mereka memberikan fatwa yang tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka pemimpin-pemimpin tadi sesat dan menyesatkan. Inna ma akhrafu alaikum al-a'immah al-mudillin, sesungguhnya yang perkara yang aku takutkan buat kalian adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Karena pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu membawa ummah. Oleh karena itulah dibolehkan kita untuk menjelaskan orang-orang yang jelas-jelas melakukan kemungkaran. Wal-dhammu laisa bighibatin fi sittatin. Naam, mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin. Orang yang dizalimi, jadi tercela, tapi bukan ghibah, bukan perkara ghibah. Mutadhallim, orang yang dizalimi, seorang boleh menyebutkan namanya, saya dizalimi oleh fulan wa fulan wa fulan, sebut namanya. Ini bukan perkara ghibah. Nah, az-zulm zulumatun yaumil qiyamah, kezaliman adalah kegelapan nanti pada yaumil qiyamah. Wa mu'arrifin, untuk memberitahu, atau jika ada orang yang hilang kita sebutkan namanya. Ini pun juga perkara yang masyru', sebut namanya, umurnya, alamah, tanda-tanda dan lain sebagainya. Muhadzirin, tahdzir. Dan ini adalah secara umum.
baik pelaku bid'ah ataupun orang-orang musyrikin. Wa qad nuzzila 'alaikum, fi qira'ah ukhra, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, turunkan kepada kalian al-kitab, an idza sami'tum ayatillah, jika kalian mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, yukfaru biha, diingkarinya, wa yustahza'u biha, dan dibikin olok-olokan, fala taq'udu mahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih, jangan kalian duduk bersama mereka. Jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lainnya. Kalau kalian tetap duduk dengan mereka, innakum idzan mithluhum, kalau begitu kalian sama dengan mereka. Dibutuhkan di sini untuk meninggalkan majlis mereka. Bukan hanya sebatas menutup telinga, tapi dibutuhkan untuk meninggalkan majlis ahli bid'ah, majlis orang-orang kufar dan lain sebagainya. Hadzir, Allah jelaskan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, sebut namanya. Allah jelaskan dalam surah yang lain tentang Fir'aun, Haman, wa Qarun. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan dengan menyebutkan secara rinci, menyebutkan namanya. Khawarij, kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing penghuni neraka. Ayat Syekh Muqbil, contoh Yusuf Qaradawi, qarradallahu lisanah, semoga Allah memotong lisannya. Qarradallahu lisan, karena bahaya Yusuf Qaradawi yang telah membawa umat jauh berbahaya dibanding dengan jago-jago ibadah yang tidak punya pengikut. Yusuf Qaradawi membolehkan jual khamr dalam jumlah yang sedikit. Yusuf Qaradawi membolehkan demokrasi. Yusuf Qaradawi mengadakan persatuan antar umat beragama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang Yahudi dan Nasara tidak akan rela sebelum kalian mengikuti agama mereka. Innal ladzina kafaru minal kitab musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dalam kitab, orang musyrikin, neraka selama-lamanya, neraka jahannam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah jelek-jelek ciptaan. Fi qira'ah ukhra syarrul bariyah. Nah, kemudian banyak seperti hadis Abi Hurairah, walladzi nafsi biyadihi la yasmu bi yahudi wal nasrani thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar. Demi diriku dalam tangannya, tidak mendengar orang Yahudi dan Nasrani dan diriku kemudian tidak beriman kepadaku, kecuali akan menjadi penghuni neraka. Nah, lalu bagaimana dengan persatuan antar umat beragama? Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi hidup beragama, satu dengan lainnya, satu mengajak ke neraka, satu mengajak ke surga. Tidak mungkin terjadi. Maka jelaskan di sini muhadzirin. Wa li mudhhiri fisqan, dan orang yang menampakkan kefasikannya, sebut namanya.
Antara minum khamr di jalan-jalan atau minum khamr di masjid, sebut namanya, wala karamah. Nah, tidak ada kemuliaan baginya. Wa mustaftin, dan orang memberikan fatwa, para ulama menyebutkan namanya, dibolehkan. Wa man talabal i'anah fi izalatil adu, dan orang yang minta bantuan untuk menghilangkan musuh, dibolehkan. Nah, perkara ini bukan ghibah. Ini dalil yang digunakan oleh firqah-firqah ad-dhalah yang mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sukanya menghibah. Antum lihat Riyadhus Shalihin, di sana jelaskan tentang perkara ini. Kalau kalian tablighiyun misalnya, kalian berpegang dengan Riyadhus Shalihin tapi enggak baca Riyadhus Shalihin, balighu anni walau ayah, enggak punya ayah. Nah, wala karamah. Nah, dengan dicabutnya ilmu. Nah, ketika Anas bin Malik meninggal, qala al-Mu'arrik al-Ajli, dhahaba al-yawm ilmun katsir. Ketika Anas bin Malik meninggal, al-Mu'arrik al-Ajli mengatakan, pada hari ini telah pergi ilmu yang sangat banyak. Dhahaba al-yawm ilmun katsir. Ayat ketika meninggal Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Zaid bin Thabit, man sarahu ay yanzura ila dhahab al-ilm falyanzur ila hadha, man sarahu ay yanzura ila dhahab al-ilm falyanzur ila hadha. Dengan meninggalnya, siapa yang ingin melihat perginya ilmu, lihatlah ini. Dicabutnya al-ulama. Ketika para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh bin Baz, Syekh Muqbil, Syekh Albani, dan lain-lainnya dari para masyayikh Ahlul Bidah tidak menampakkan kurun. Nah, tidak menampakkan gigi taringnya juga, tidak menampakkan syubhat-syubhat. Tapi setelah meninggal, mereka memberikan julukan-julukan kepada para masyayikh. Jadi Syekh bin Baz misalnya dijuluki Ummal Amerika. Nah, Syekh Albani dijuluki Khariji, orang Khawarij. Nah, Syekh Muqbil mutasyaddid, keras, orang keras. Nah, maka benar ketika meninggalnya Syekh bin Baz pada waktu itu, Syekh Muqbil mengatakan, ya ikhwanan, nah, sata'lamuna madza hasala fi bilad as-Saudiyah ba'da hadha. Wahai ikhwan, kalian akan melihat bagaimana keadaan negara Saudi setelah meninggalnya Syekh bin Baz ini. Setelah Syekh bin Baz meninggal, timbul pemilu walaupun di kalangan rendahan. Karena kalau pemilu sudah masuk Saudi Arabia, sudah kemaksiatan akan menimpa seluruh kaum muslimin. Aidan fatawa min az-zaihin as-safar, Salman dan lain sebagainya. Manusia lebih cenderung kepada orang-orang demikian ini, orang-orang yang sok tahu fiqh al-waqi'. Syekh bin Baz yang begitu besar ilmunya, tapi tidak punya murid melebihi 50. Nah, talib. Kemudian ketika
orang-orang hizbiyun, Safar, Salma, ribuan yang datang. Ayatan sekarang bagaimana keadaan Jamiah Islamiyah yang dikala para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah di sana masih kuat, tapi sekarang dikuasai oleh al-hizbiyun, sehingga ketika Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali ditanya, "Ya Syekh, kami ingin belajar di jamiah ini." Qal, "Turiduna ilm?" Kamu ingin ilmu? Kalau kalian menginginkan Dajjal, nah, datang ke Saudi. Dajjal Allah. Kalian ingin ayam, daging, pergi ke Saudi. Jadi kalau kalian ingin ilmu, datang ke Damman. Itu nasihat dari Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Nah, aydan ulama al-Yaman sepakat untuk tidak memberikan tazkiyah pada orang-orang yang belajar di Jamiah Islami, karena sekarang keadaan yang dikuasai oleh al-hizbiyun berbalik sudah. Akan tapi orang-orang kufar berusaha terus-menerus untuk menghilangkan marakis ahli sunnah wal jamaah dimanapun berada. Sampai sekarang orang Rafidhah di Yaman menuntut agar Damma ditutup. Agar Damma ditutup. Ini adalah dari program Amerika dari dulu. Nah, bahkan kita sempat pesimis waktu itu. Ketika teman-teman tinggal 15 orang. Ini bagaimana orang Indonesia nggak ada yang datang lagi? Kita mau pulang, nggak ada penerusnya. Nah, selama 2 tahun tidak ada yang datang sama sekali. Nah, kemudian sekarang perang, mereka menutup Damma, dihancurkan. Nah, ditutup. Nah, mudah-mudahan makar mereka dipatahkan Allah Subhanahu wa taala. Makaru wa makar Allah. Mereka bikin makar, Allah pun bikin makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah punya makar yang lebih baik. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan ilmu, dan ilmu ini jelas kalau bisa berhadapan dengan para masyayikh, berhadapan dengan secara langsung, itu jauh lebih bagus. Nah, karena bisa melihat praktek secara langsung, bukan hanya mendengar. Mungkin teman-teman yang mendengarkan durus salah faham, ataupun yang lainnya, kemudian banyak terjadi, nggak melihat secara langsung, sehingga membuat wasawis orang Indonesia yang di sana yang baru belajar, orang Indonesia yang ada di sini, bikin wasawis ke sana, bikin kacau keadaan. Irfaku ya ahli sunnah, kalian lemah lembut wahai ahli sunnah, jumlah kalian sedikit. Kalian harus menghadapi orang-orang Amerika, menghadapi orang Yahud dan Nasara, orang-orang hizbiyun, sihabnya kepada al-sunnah wal jamaah. Lalu kenapa kalian membuat taswiz satu dengan yang lainnya sementara perkara belum jelas? Nam, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kalian. Ya, kalian adalah orang-orang yang benar. Jangan hanya sekedar mendengar omongan sehingga membuat dakwah al-sunnah wal jamaah lemah. Nah,
terjadi perselisihan di antara para ulama. Bahkan fatwa dari para ulama berbeda-beda. Imam Syafi'i punya qaul qadim, qaul jadid. Imam Ahmad juga demikian. Para masyayikh Ahlussunnah juga berbeda dalam masalah fiqhiyah. Ini adalah masalah ijtihadiyah. Apakah dengan masalah ijtihadiyah kemudian berpecah Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, masing-masing punya dalil. Mereka punya dalil, kita juga punya dalil. Mereka berpatokan kepada ulama, kita juga berpatokan kepada ulama. Nah, jangan sampai perkara ini membuat perpecahan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Yang jelas, inna syaitan lakum adu. Inna syaitan musuh buat kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikan musuh buat kalian. Inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa dari ibadahnya di jazirah Arab, walakin at-tahrish. Hadis Jabir. Naam. Tapi dengan membuat ini, bikin wasawis, bikin perpecahan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Setelah kita punya ilmu, tentunya ilmu harus diamalkan. Ketika sebagian teman ditanya di Yaman, "Wahai saudaraku, setelah pulang kami, nanti kamu mau jadi apa? Kamu mengajarkan ilmu enggak?" "Enggak, saya mau duduk di rumah saja. Mau merajaah sendiri." Asyhad. Ilmu butuh diamalkan, ya diajarkan. Nah, ilmu dan amalan itu berkaitan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Seandainya ahlul qura di suatu tempat, suatu daerah, mereka beriman, punya ilmu, bertakwa, mengamalkannya, la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard, maka sungguh kami akan memberikan barakah dari langit dan bumi. Nah, ketika beriman, walau ahlul kitab amanu wattaqau lakaffarnahum sayyi'atihim. Dan seandainya Alkitab itu iman, berilmu, wattaqau, lakaffarna anhum sayyi'atihim, maka akan kami hapus dosa-dosa mereka. Keutamaan orang yang berilmu dan beramal dibutuhkan semuanya. Man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya sendiri. Naam. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfirah wa rizqun karim. Dan orang yang beriman dan beramal saleh, baginya ampunan dan rezeki yang mulia, yang baik, halal, yang punya barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yadkhulul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannat. Sesungguhnya Allah akan masukkan orang-orang yang berilmu, beriman, beramal saleh, jannah, surga. Banyak keutamaan-keutamaan orang yang berilmu dan beramal. Jadi bukan hanya setelah kita punya ilmu kemudian tidak mau mengamalkannya. Tapi yang jelas ilmu butuh dihafalkan. Beberapa syubhat dari teman-teman yang penting kita faham. Kita sudah umur 20 tahun ke atas,
Baik kita cukup paham, tidak perlu menghafal. Ini adalah syubhah hazilah. Syubhahnya orang kerdil yang tidak tahu pentingnya ilmu itu sendiri. Imam Syafi'i yang melihat man hafidhal hadits qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis, kuat hujjahnya. Imam Al-Bukhari, selain banyak hafalannya, beliau setiap hari menghatamkan Al-Quranul Karim. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Imam Syafi'i juga demikian, setiap hari beliau. Utsman bin Affan, dalam satu rakaat beliau menghatamkan Al-Quran. Padahal masih mengurusi keadaan kaum muslimin. Seorang presiden Amirul Muslimin masih sempat untuk menghatamkan Al-Quran tiap hari. Imam Ahmad, hafidtu al-hadis alf hadis. Saya hafal 1.000.000 hadis. Nah, itu lengkap dengan qala haddatsana, akhbarana, sebagainya. Sehingga musnad Imam Ahmad itu segini banyaknya. Nah, segini lebih mungkin. Itu dihafalkan. Nah, fahfaz. Fa kullu hafizin imam. Berkata Imam Ar-Rahabi, hafalkan, karena setiap orang yang hafiz adalah imam. Tidak dijuluki seorang imam kecuali hafiz. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hafal Al-Quran sebelum bulughh. Syekh bin Baz juga demikian. Syekh Utsaimin juga demikian. Jadi dengan ini jangan sampai walaupun kita sudah berumur, tetap para sahabat, antum melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam sudah dewasa. Tapi apakah dia tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis? Jullus sahabah, kebanyakan mayoritas para sahabat, mereka masuk Islam sudah dewasa. Mereka semangat menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah. Sehingga Abu Hurairah mulazamah dalam tempo 3 tahun menjadi hafiz as-sahabah. Wal mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah yalih bin Umar wa Anas wal Habr kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Nah, orang yang paling banyak hafalannya pertama adalah Abu Hurairah. Kemudian kedua Abdullah bin Umar. Nah, Anas wal Habr Ibn Abbas wal Khudri, Abu Sa'id al-Khudri wa Jabir bin Abdullah wa zaujah Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian wal huffadz tabaqatun, Imam Az-Zahabi dzurwatuha Abu Hurairah. Al-huffadz tabaqah. Nah, yang paling tinggi adalah Abu Hurairah. Kemudian wanita yang paling banyak hafalannya dan paling faqih adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, ilmu dibutuhkan amal. Mathalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan yang dipikulkan mereka At-Taurah kemudian tidak bisa membawanya seperti himar yang membawa asfara kitab. Tidak faedah himar bawa kitab. Untuk apa himar bawa kitab? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, ilm bila amal kan nahl. Ilmu tidak diamalkan seperti nahl.
seperti lebah bila asal, tidak punya apa? Madu. Lebah enggak punya madu. Bikin manfaat atau bikin madarat? Bikin madarat. Nah, lebah yang enggak punya madu itu bikin madarat, nyakiti manusia. Nah, menghancurkan bunga-bunga atau menghancurkan bunga yang mau jadi buah dan lain sebagainya. Madarat. Orang berilmu tidak diamalkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub al-yahud. Ketika berilmu tidak diamalkan. Waddallin an-nasara. Beribadah tidak punya ilmu, sesat. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak punya buah. Ini dibutuhkan semuanya, amalan. Setelah punya ilmu diamalkan, diajarkan, sehingga qala Mujahid, Ya Yahya khudul kitab biquwwah. Biquwwah ay bil amal. Ambil kitab yang kuat ay bil amal bihi, dan mengamalkannya. Aidan qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kunu rabbaniyin. Adbaqa as-salaf ala anna ar-rabbani al-alim al-amil wal muallim, orang berilmu dan mengamalkan serta mengajarkan, itu rabbani. Dibutuhkan ini semuanya. Aidan warrasikhuna fil ilm. Qala Malik, ar-rasikh al-alim al-amil, berilmu dan mengamalkannya. Jadi jangan setelah punya ilmu tidak mau mengamalkan. Sebagaimana orang sufiyah, mereka hafal Al-Quranul Karim tapi tidak punya akhlak yang baik, masih suka pacaran, masih suka mendengarkan musik-musik, masih suka joget-jogetan atau berzina, wal'iyadu billah. Ini keadaan mereka. Berilmu tidak mau mengamalkan apa yang menjadi isi Al-Quran itu sendiri. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia. Tafsir Ibn Abbas wa ghairih. Lahwal hadis al-ma'azif, orang-orang yang membeli al-ma'azif, musik-musik. Anda melihat bagaimana keadaan masyarakat sekarang. Setiap rumah, hampir setiap rumah sibuk dengan musik-musik. Di rumah, di toko, di jalan-jalan, di pertemuan-pertemuan, dan lain sebagainya dengan musik-musik. Nah, tidak mengamalkan ilmunya, tidak melihat tafsir. Demikian juga orang-orang yang bermaksiat yang lain seperti halikul lihyah. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis Abdullah bin Umar rawal Bukhari Muslim, qassus syarib wa'ful luhai. Potong kumis kalian atau rapikan kumis kalian dan biarkan jenggot-jenggot kalian. Jangan dicukur.
dengan dalil innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban, sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali baik, karena mencukur jenggot adalah baik, bersih, ya syar. Atau punya dalil an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, hadis maudhu. Nah, untuk membersihkan kumis dan jenggot, ya syar. Ambil ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Wa ma kana mu'minun wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, tidak ada khiyar jika Allah memerintahkan demikian. Jangan menyelisih perintah Allah dan Rasulnya supaya selamat di dunia wal akhirah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batasnya, hukum-hukumnya, yudkhiluhu naran khalidan fiha, Allah masukkan bagi neraka kekal selama-lamanya. Jangan menentang perintah Allah dan Rasulnya. Membolehkan intikhabat. Kalian jadikan sama antara orang yang alim dengan orang yang jahil. 5 lonte dengan 4 kiai. Mana yang dimenangkan kalau dalam intikhabat pemilu? 5 lonte atau 5 kiai? 5 kiai? Enggak, suaranya jelas kalah kok. Ya enggak? 5 lonte. Nah, karena punya 5 suara. Ya enggak? Hadza huwal waqi'. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun? Kenapa mereka menjadikan bahkan orang-orang kafir dengan orang muslim disamakan? Padahal satu orang muslim itu lebih berharga daripada semua orang kafir yang ada di muka bumi ini. La wa khair min mil'id dunya. Jika ada seorang dari seorang sahabi miskin, kemudian di sana ada orang kafir, tunjukkan ini jauh lebih bagus daripada seluruh orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Lalu disamakan suara antara orang kafir dengan orang-orang muslim. Kaifa hadza? Nah, begitu banyak kejahilan kaum muslimin. Belum tabdzir, belum mubadzir, keadaannya pasang gambar-gambar menyeluruh, bendera-bendera. Kalau dibikinkan untuk kain yang tidak punya baju sudah cukup, selesai sudah, semua orang sudah. Atau untuk mengentaskan kemiskinan sudah cukup. Begitu jauhnya kaum muslimin dari permasalahan ini, sehingga mereka mengambil langkah-langkah orang-orang Yahud wan Nasara, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, jejak-jejak orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak. Lubang biawak kan tahu enggak? Jadi belok-belok begini. Nah, ini atasnya ada lubang. Ini ada lubang, situ ada lubang. Sulit cari. Kayak apapun sulitnya, kaum muslimin akan mengikutinya. Nah, sehingga benar kalau dikatakan
Kalau nanti dikatakan bahwasanya tai orang Amerika, nah, itu akan dimakan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena adalah made in Amerika. Ya enggak? Akan dimakan oleh kaum muslimin, ini buatan Amerika. Diikuti. Ini perkataan Syekh ya. Nah, hatta buros, nama Amerika kalau dikatakan ini adalah made in Amerika, dimakan oleh kaum muslimin. Amerika kok. Ya enggak? Nah, pasang lampu-lampu dalam hari ulang tahun, kaum muslimin mengikutinya. Perayaan-perayaan juga diikutinya. Meniup trompet pada tahun baru, kaum muslimin mengikutinya. Rambut tinggal satu panjang di belakang, kaum muslimin mengikutinya. Cukur yang istilahnya qaza, sebagian cukur sebagian tidak, kaum muslimin mengikutinya. Perempuan pakai segitiga, kaum muslimin pakai segitiga saja di jalan-jalan. Iya enggak? Orang kufar pakai celana ketat, kaum muslimin, muslimah Indonesia ikutinya. Wakil oleh si wakil, akan diikuti oleh kaum muslimin. Semuanya. Ini butuhkan ilmu dan amal. Kemudian setelah itu ad-da'wah. Ad-da'wah dibutuhkan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan siapakah lebih bagus dari para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sebaik-baik pegawai adalah menjadi dai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibutuhkan di sana seorang dai harus punya ilmu. Ini kaitan semuanya, ilmu, amal, dan dakwah. Karena banyak orang yang berdakwah tapi tidak punya ilmu. Antum lihat bagaimana orang-orang Cina yang baru masuk Islam, baru sunat kemarin, khitan kemarin, langsung diundang untuk muhadarah ke sana kemari. Hada waqi'. Anak kecil baru bisa ngomong lancar, mendengarkan khutbah dari dai yang sudah tua, kemudian langsung diundang ke sana kemari, laris. Atau para pelawak, para penyanyi yang baru taubat, kemudian menjadi dai. Dai model apa ini? Dai nggak punya ilmu. Ada juga sebagian pondok yang tidak mengajarkan kepada santrinya kecuali untuk bertanam. Setelah pulang jadi kiai, sehingga membolehkan salat qasar bagi para petani. Nah, ini ada di daerah pelausan. Jadi para petani boleh mengqasar salat. Nah, karena mereka sibuk di sawah. Dari mana dalilnya? Nah, dalil la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Enggak mengambil ayat dari Al-Qur'an, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastum nisa falam yajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Yang di sana juga wa in kuntum marda ala safarin. Nah, faitu min ayyamin ukhra. Kemudian salat qasar. Bagaimana sallaitu safatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazid ala rak'atain, hadits Abdullah bin Umar. Banyak. Tidak ada rukhsah bagi petani. Nah, ini khusus orang-orang musafir. Nah, enggak punya ilmu. Tidak punya ilmu, dibutuhkan ilmu bagi orang yang dakwah. Kemudian hakiman. Nah, hakiman. Cara ngomong dengan orang-orang awam.
dengan dengan orang-orang yang sudah punya ilmu. Tidak disamakan. Tidak boleh kita samakan ngajar antara anak-anak kecil yang baru belajar Al-Quran dengan orang yang sudah menjadi asatid. Anak-anak diajarkan ilmu rijal, atau ilmu mustalah hadis. Salafiyun baru masuk. Salafi belum kenal apa-apa, belum kenal tauhid, belum kenal apa-apa, sudah dikenalkan ilmu rijal, mustalah hadis. Setelah itu menjadi muhaddits. Muhaddits belum kenal akidah. Enggak punya hafalan. Ini muhaddits model apa? Hadis itu bukan hanya sekedar kalian tahu ini hadis sahih, hadis dhaif, tidak. Hafiz, hafal sanad, matan dibutuhkan. Kam hafidna minal hadis? Kalau hadis itu dibutuhkan sanad, haddatsana, akhbarana, demikian ini. Ini hadis. Kemudian disebutkan lafadznya, siapa rawinya. Ini baru menghafal hadis. Tidak tahu di antara kita sudah hafal satu hadis atau belum. Di antara kita sendiri. Yang hafal haddatsana urut misalnya kalau Imam Bukhari diurut misalnya. Mulai misalkan Adam, Syu'bah, seterusnya sampai masuk hadisnya. Mungkin di antara kita belum ada yang hafal hadis. Satu hadis saja. Hafidhul haditsana. Belum ada. Sudah orang Jawa bilang petentang-petenteng. Dijuluki muhaddits Indonesia. Ishal. Jadi dibutuhkan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala dan beramal dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali untuk ikhlas dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Ana aghna syuraka 'anil syirk. Hadis Abi Hurairah rawahu Muslim. Hadis al-Qudsi. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fi ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya cukupkan. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beramal kemudian yang amalannya itu melakukan kesyirikan, saya tinggalkan dia dan saya tinggalkan kesyirikannya. Dibutuhkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa'a rabbih, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Dan siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka beramal saleh dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Dibutuhkan ikhlas. Tidak bisa kita belajar, beramal, dakwah tanpa ikhlas. Semuanya dibutuhkan. Ya jelas ilmu sendiri juga sudah mutaba'ah. Sebagaimana juga ad-da'wah itu juga mutaba'ah. Ad-da'wah tauqifiyah. Dakwah itu tauqifiyah. Tidak bisa kita berijtihad dengan alasan dakwah dengan memakai ijtihad. Seperti ikhwan al-muflisin yang mereka berdakwah dengan anasyid atau drama. Bahkan di Yaman memberikan kejelekan, melakukan drama, tapi membuat jeleknya ahli sunnah. Ada seorang yang memakai
celana separuh paha. Dinasihati oleh orang tadi, orang yang pakai jubah. Nah, yang pakai celana separuh paha ini adalah sunni. Nah, kalian kok pakai celana separuh paha sih? Qal hadhihi sunnah. Ini adalah sunnah. Ini menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah tidak demikian ya rajal. Bukan demikian wahai akhwanal muflisin. Oke, bukan seperti kalian mubantalun. Ketika kalian mau digempur oleh Amerika baru diancam, kalian sudah takut. Kalian potong jenggot-jenggot kalian yang ada di Yaman. Motong jenggot-jenggot mereka motong. Kemudian pakai bantalun, pakai pakaian orang kafir. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ya kalian mengadakan demokrasi, Ahlus Sunnah berlepas diri. Nah, membuat jeleknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bikin sayembara. Ketika Syekh Muqbil punya murid-murid yang banyak sedang mengajar, qala haddatsana. Nah, datang para tentara yang mengambil murid-muridnya. Ya Syekh minta pertolongan murid-muridnya Syekh Muqbil. Nah, qala Syekh Muqbil qala haddatsana, bikin jelek keadaannya. Bikin taswih kepada ahli sunnah wal jamaah. Harus tauqifiyah. Bukan sebagaimana tablighiyun yang mereka memakai dakwah dengan fadail amal, memakai hadis-hadis maudhu' wa hadis-hadis la asalah dengan alasan dakwah. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Enggak cukup dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak cukup dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan buat kalian agama kalian, dan aku sempurnakan buat kalian nikmat untuk diri kalian, dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Sehingga Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun al-yawm dinan fala yakun yawma idin dinan. Fala yakun yawma idin dinan lam yakun yawm dinan." Kalau pada hari itu bukan sebagai agama, maka pada hari ini bukan sebagai agama. Mana yang lebih tahu, kalian wahai tablighiyun atau para a'immah? Tapi mereka juga punya syubhat. Para a'immah itu seperti sumur, tapi tablighiyun itu seperti orang yang mengambil air dari sumur, menyebarkan. Menyebarkan ilmu. Menyebarkan air yang ada dalam sumur tadi. Sehingga kalau tidak ada tablighiyun, maka tidak akan tersebar dakwah. Mereka hanya sibuk di masjid, nggak mau keluar. Kita yang bisa keluar ke Rusia, ke Amerika, ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh, kalian wahai Ahlus Sunnah hanya sibuk di masjid, nggak mau tahu fiqhul waqi', keadaan bagaimana minum khamar, bagaimana mereka berbuat zina. Kita katakan wahai tablighiyun, lebih baik mereka itu jahil daripada masuk ke tablighiyun tapi tawaf di kubur. Daripada kalian sebagaimana orang-orang yang sudah tingkatan tinggi sampai tingkatan ma'rifah atau hakikah atau yang lainnya, tidak lagi mau mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan sudah
tingkatan tinggi, sholat di Mekah. Nah, atau ini masuk sufiyah juga, memang tabligiyun sufiyah. Tawaf di kubur, makan tanah kubur, asyhadu kesyirikan yang jelas pada diri kalian. Lebih baik mereka berbuat maasi daripada dalam perbuatan kesyirikan atau dalam perbuatan bid'ah. Karena orang yang berbuat maasi, kalau dikatakan, wahai ibu, kenapa kalian berzina? Bagaimana saya enggak berzina? Saya punya tanggungan, punya anak yang banyak, sementara tidak punya ekonomi. Masih merasa berbuat maksiat. Demikian juga para peminum khamr, para remaja. Nah, katakan, wahai para pemuda, kenapa kalian minum khamr? Nah, bagaimana saya kalau enggak minum khamr enggak punya teman. Tahu saya ini adalah perkara dosa, tapi bagaimana? Masih merasa. Tapi ahlul bidah, ketika mereka dikatakan, wahai kaum muslimin, kenapa kalian puji-pujian? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna. Misalnya, dikatakan, kenapa kalian melakukan ini? Ini kan baik. Ini kan mengajak orang untuk sholat jamaah. Tidak merasa sedang berbuat dosa. Melakukan berjanji juga begitu. Tidak merasa sedang berbuat dosa. Sehingga perbuatan bid'ah lebih disukai oleh syaitan. Inna Allah ihtajaba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah sampai mereka meninggalkannya. Qala Imam Ahmad, la yuwafiq lit-taubah. Tidak mendapatkan taufik untuk taubat karena merasa berbuat kebaikan. Coba nasihati orang yang melakukan Isra Mi'raj misalnya, melakukan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihati mereka. Mereka bilang, ini kan pengajian kan bagus, Mas. Nah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, imam yang 4 misalnya, ataupun yang lainnya tidak pernah melakukan demikian. Mana lebih tahu kalian apa para imam terdahulu, para sahabat? Antum lihat bagaimana ketika orang memakai tasbih. Nah, nasihati mereka, ini kan bagus. Padahal Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud mengingkari ketika ada sekelompok orang yang seorang mengomando, sabbihu mi'ah, kalian tasbih 100 kali. Kabbiru mi'ah, takbir 100 kali. Halilu mi'ah, tahil 100 kali. Diingkari. Bikin jamaah. Nah, tasbih pakai batu ataupun yang lainnya tidak pernah dilakukan orang salaf. Mereka cukup dengan jari jemari. Tapi orang-orang yang melakukan bid'ah tidak merasa bahwasanya ini adalah perbuatan maasi. Atau orang-orang dari Hizbut Tahrir misalnya. Nah, yang mereka pun mengambil ayat-ayat yang sesuai dengan kemauan mereka untuk mengkafirkan kaum muslimin. Tidak melihat bagaimana keadaan salaf terdahulu. Yang penting mengambil secara zahir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa tidak berhukum Allah, mereka adalah orang kafir, orang zalim, orang fasik, orang munafik. Nah, tidak
mengambil bagaimana tafsiran. Tapi kenapa kalian wahai Hizbut Tahrir, yang ini adalah juga bagian dari Akhwanul Muflisin, sama. Nah, kenapa kalian membolehkan demokratiyah yang jelas ajaran kufar? Kenapa kalian mengadakan persatuan antar umat beragama, padahal Allah jelas telah menyebutkan dalam Al-Quran tidak akan terjadi persatuan untuk selama-lamanya? Kenapa kalian membolehkan musik-musik? Kenapa kalian membolehkan tasyabuh bil kufar, memakai bantalun, mencukur jenggot-jenggot kalian? Kenapa kalian membolehkan ikhtilat baina rijal wal nisa? Kenapa kalian membolehkan al-mudhaharah, laki-laki perempuan melakukan demonstrasi? Dari mana ini? Dari Allah? Dari Rasulullah? Dari sahabat atau para a'immah? Atau dari orang-orang kufar? Tahu mereka bahwasanya adalah orang-orang kufar. Diambil dari orang kufar. Nah, tapi tidak mau kembali kepada Alkitab wa sunnah. Tidak mau kembali kepada Alkitab wa sunnah. Dakwah tauqifiyah. Tidak boleh kita mengajarkan anak-anak kecil dengan memakai tepuk tangan. Haram. Tidak boleh. Karena tepuk tangan adalah ajaran orang kufar. Asyad dalil man yadhkur illa muka'an wa tasdiyah, wa ma qasatu indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Jadi ibadah mereka, salat mereka itu kecuali hanya dengan itu tadi, dengan tepuk tangan, siulan dan lainnya. Tidak boleh kita ajarkan anak kecil suka nyanyi-nyanyi. Kalau besar jadi penyanyi, jadi diajarin nyanyi kok. Nah. Dalam Al-Quran juga begitu, tidak boleh kita ijtihad dalam masalah Al-Quran sehingga memakai ketukan A, Ba misalnya. Tidak boleh ketukan. Sehingga mereka memakai a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Demikian memakai ketukan. Asyhadu. Mereka punya alasan nanti kalau sudah selesai dari program ini kembali kepada pengajaran sebenarnya. Iya kalau masih hidup, kalau enggak hidup. Nah, sementara kalian mengajarkan dalam keadaan salah, tidak mendapatkan fadilah keutamaan baca Al-Quran, mahir bil Quran, ma'as safrah al-kiram al-bararah, orang yang mahir dalam Al-Quran bersama para malaikah yang mulia dan taat atau berbakti, tidak mendapatkan fadilah ini. Waktunya habis. Kemudian saya juga minta maaf kepada kalian semuanya, teman-teman yang dulunya di Demak, ketika saya tidak sempat untuk mengajarkan diri kalian karena terus terang saja saya mendapatkan nasihat sebenarnya dari para ulama di sana. Kalian mengajarkan 2 orang dengan 1000 orang itu sama. Sama. Kadang-kadang 2 orang ini tidak bisa mengambil faedah. Tidak bisa mengambil faedah. Tapi yang lain bisa mengambil faedah. Kemudian karena kita juga mau menerapkan tatbiq Al-Quran, tidak bisa kita mengambil talabah yang banyak. Sehingga saya mensyaratkan agar yang ikut pelajaran saya khusus orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Sehingga banyak dari teman-teman yang belum belajar. Nah, jadi mohon maaf. Kemudian yang ada di sini juga
Sebenarnya kita juga tidak mau membatasi. Tapi panitia yang tidak sanggup. Nah, nggak sanggup. Nanti kalau datang banyak, nanti bagaimana? Masjidnya juga kecil, biasanya juga terbatas. Sebenarnya kita tidak mau membatasi. Mau datang dipersilahkan, silahkan datang. Tapi tadi panitia keberatan. Kalau mungkin nanti kalian bisa membuat di masjid yang besar, kemudian biasanya juga lengkap, panitia siap sedia, insya Allah kita adakan tempat yang lain sehingga bisa berfaedah secara menyeluruh. Yang punya anak pun juga bisa mengambil faedah, punya tempat-tempat khusus sehingga malam tidak ganggu yang lainnya. Nanti kalau berkumpul dalam satu majelis, yang lainnya mau tidur nggak bisa tidur karena anak-anak nangis, sehingga waktu dars ngantuk semua begini, ya enggak? Nah, makanya darul mafasid muqaddam ala jalbil manafi'. Nah, jalbil manafi' al manfa'ah. Jadi kita menghindari kemudaratan untuk daripada kita mengambil faedah. Tapi tadi tidak secara keseluruhan atau tidak bisa mengambil faedah yang baik. Kita batasi. Sekali lagi, kalau kalian mampu misalnya bikin tempat yang besar, biasa tercukupi, kemudian punya tempat-tempat khusus bagi yang sudah punya anak, karena mayoritas para akhwat ya mereka sudah pengajar di ma'ahid punya anak. Jadi itulah yang menjadi keluhan buat mereka. Harus disendirikan. Tidak bisa kita hadir di majelis, hadir di situ anak-anak kecil, akhirnya terganggu semuanya. Maka tidak diperkenankan untuk membawa anak kecil di daras, karena akan mengganggu, akan merugikan semua yang ada di majelis tersebut. Baik. Kemudian sebenarnya sudah cukup memakai bahasa Arab yang ada dalam kitab Qiraati. Cukup itu sebenarnya. Akan tetapi karena dari saudara kita, teman-teman kita sebagian baru belajar bahasa Arab, belum kenal bahasa Arab, sehingga perlu kita jelaskan dengan memakai bahasa Indonesia yang tulisan saya sendiri mungkin belum begitu jelas, sudah ditinggalkan lama, jadi pakai bertahun-tahun, mohon dimaklumi, tidak bisa menerjemahkan secara baik, bahkan kata-kata yang dulu kita sudah belajar di kuliah sudah lupa lagi. Nah, kelemahan diri saya harap dimaklumi. Baik, harap dimaklumi. Nah, selanjutnya jelas di buku ini banyak kekurangan. Maka saya harapkan kritikan, mungkin terjemahan yang tidak pantas, maka saya harapkan untuk memberikan kritikan-kritikan yang baik untuk penyempurnaan demi kelangsungan kita bersama dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qur'anul Karim merupakan dakwah yang sangat baik. Bahkan ada sebagian daerah seorang ustaz itu dilihat dari Al-Qur'annya. Misalnya, kalian mau ke sana, yang dilihat Al-Qur'annya bagaimana bacaannya. Kalau sudah tingkatan tinggi bagaimana hafalannya.
Maka nasihat dari masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah di Yaman atau yang lainnya, jangan sampai setelah kalian dari ustaz teman lainnya tidak mampu untuk membaca Al-Qur'anul Karim, kalian mendengung-dengungkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kembali kepada kitab was sunnah dengan pemahaman salaf, tetapi pemahaman kalian, pengambilan Al-Qur'an kalian ambil dengan istihad, dengan hanya mendengarkan kaset-kaset, dengan hanya belajar dari orang yang belum belajar. Ya enggak? Belajar kepada orang yang belum belajar, sehingga banyak kesalahan-kesalahannya. Bagaimana ini? Kembali ke dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan pemahaman salaf, sementara bacaan Al-Quran tidak diambil dari orang salaf. Hadza khata'. Bahkan di Yaman biasa di sana, guru-guru yang sudah belajar, mereka sudah menjadi guru-guru senior, setelah itu belajar lagi kepada muridnya atau kepada temannya dulu, sama-sama belajar, karena muridnya tadi atau temannya tadi punya kelebihan dalam fan ini. Maka nasihat dari Syekh Yahya tidak sepantasnya bagi seorang dai, seorang pengarang buku, penerjemah, penahqiq, tidak mampu membaca Al-Qur'anul Karim. Suatu aib yang besar. Suatu aib yang besar. Bahkan ketika ada murid-murid Syekh Yahya di sana, ada waktu itu orang Indonesia ditanya, "Kam lak huna?" Berapa tinggal kamu di sini? Kau 5 tahun. Hafal Al-Quran? Kalian hafal Al-Quran? Belum, Syekh. Qala antal la'ab. Nah, kalian banyak main. 5 tahun belum hafal Al-Quran? Nah, ada juga yang minta izin untuk pulang, nggak boleh. Nggak boleh untuk pulang. Ini tidak sepantasnya. Semangat dalam membaca, semangat untuk menghafal. Sebab ini adalah kunci utama. Kunci utama itu adalah Al-Quran wa Sunnah. Kenapa ilmunya para salaf lebih barakah? Karena langsung diambil dari Al-Quran wa Sunnah. Tidak banyak perkataan, tapi langsung Al-Quran wa Sunnah. Sudah cukup. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak dikatakan Rasulullah SAW itu sebagai hawa nafsu belaka, akan tapi adalah wahyu yang diwahyukan. Ingat pada ayat ini ada jamaah tabligh. Nah, yang lucu. Qala Rasulullah SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Oh, ini Al-Quran, Mas. Bukan qala Rasulullah SAW. Fir'aun sallallahu alaihi wasallam. Siapa Fir'aun sallallahu alaihi wasallam? Fir'aun kafir. Kafir ya? Iya. Nah, ya sudahlah begitu. Nah, ada yang dai tidak bisa ngomong sambil memukul tembok, kemudian menangis. Temannya mengatakan, "Hadza syekh baka min khasyatillah." Ini syekh ini nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut bukan tidak bisa berbicara. Karena syekh tadi sudah menangis sekarang tidak bisa berbicara. Ketika ditanya enggak bisa jawab. Nah, sehingga menangis. Temannya ini jamaah tabligh bilang, "Hadza syekh baka min khasyatillah." Syekh ini menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak bisa menjawab, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza waqi' aidan fil Yaman. Nah, hadza waqi' fil Yaman. Merupakan sarana dakwah yang bagus. Karena semua dari kaum muslimin menerima Al-Qur'anul Karim. Punya bacaan yang bagus misalnya. Baik dari segi makharij al-huruf, tajwid,
ataupun suara yang bagus. Nah, bahkan ketika saya dakwah keluar dari Damat waktu itu, ngomong bahasa Arab belum lancar, ngomongnya cepat sekali. Nah, cuma bisa baca Al-Quran saja, sudah senang mereka. Mereka sudah senang, baru punya bacaan Al-Quran Al-Karim. Sehingga ketika kita mau dakwah kembali, mereka langsung menerima. Tambah banyak. Ketika saya datang, itu hanya 1 shaf setengah di kampung ini. Kemudian meningkat sampai hari Jumat itu sekitar 8 shaf. Nah, min fadlillah subhanahu wa ta'ala, dari keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Al-Quranul Karim memberikan dakwah yang baik bagi kaum muslimin. Maka dibutuhkan diri kita atau orang lain. Karena kalau sudah kalian jatuh dalam perkara ini, sudah diomel di sana kemari, ini ustaz ini nggak bisa baca Al-Fatihah, jatuh martabatnya. Kalian mau dakwah ke Aceh, nggak bisa baca Al-Quranul Karim, nah mungkin nggak diterima lagi. Apalagi terjun mau tempat sufiyah yang mereka sibuk dengan Al-Quran dan sibuk dengan An-Nahwu, iya enggak? Nah, sulit diterima. Maka diharapkan dengan kemampuan yang ada, semangat untuk talabul ilm, semangat membaca Al-Quranul Karim, semangat untuk beramal, semangat untuk dakwah, dan ikhlas dan sabar. Inna Allah idza ahabba abdah ibtala. Hadis Anas bin Malik, sesungguhnya Allah jika menyukai hambanya, maka akan diuji. Nah, faman radiya falah ridha. Barang siapa yang rela, Allah pun rela. Barang siapa faman sakhita Allah. Nah, barang siapa yang murka atau marah atau benci, maka Allah pun akan marah atau benci. Ma yuridillahu bihi khairan yusib min. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, akan diberikan musibah. Maka harus sabar. Hadits Abi Hurairah riwayat Bukhari. Ayatan, seorang yang semakin imannya kuat, semakin banyak ujiannya. Alif Lam Mim. Hasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Ya, karena mereka mengira dibiarkan begitu saja, mereka mengatakan iman kemudian tidak diuji. Sudah diuji. Nah, wa yaftanu alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Untuk mengetahui mana orang-orang shadiq yang benar imannya, mana orang-orang yang dusta. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kalian mengira akan masuk surga, kemudian Allah belum melihat siapa di antara kalian yang sabar, larang berjihad juga, ini akan diuji. Maka dibutuhkan sabar, wa tawasau bis sabr. Nah, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tawasi dengan kebenaran, tawasi dengan kesabaran. Sabar dalam menerima musibah, sabar dalam menuntut ilmu. Seorang yang mau cari ilmu dibutuhkan kesabaran.
banyak sakit misalnya. Ini ma'ruf. Sampai saya dijuluki di sana, orang yang paling banyak sakitnya itu saya. Di Damad. Ini dari teman-teman Indonesia. Tapi dibutuhkan kesabaran. Bahkan masih ingat ya, ketika tidak ada sakit yang luar biasa. Nah, pikirannya itu pulang saja. Nah, kalau pulang nggak punya ilmu, bagaimana? Nah, dibutuhkan kesabaran. Mau pulang nggak punya uang waktu itu. Nah, sudah sabar. Dibutuhkan kesabaran dalam dari ilmu. Sakit pasti akan terjadi. Orang cari ilmu nggak sakit ya enak sekali. Nah, orang punya hafalan nggak kemudian tidak perlu lagi merojaah. Wah, enak sekali, iya enggak? Cukup menghafal saya nggak merojaah. Merojaah lebih berat daripada menghafal. Nah, merojaah lebih berat daripada menghafal. Beramal juga begitu. Ketika orang-orang masih tidur mendengkur pagi hari kita harus wudu. Padahal keadaan dingin, kita harus berwudu. Ketika orang-orang ngorok di malam hari, kita sholat tarawih misalnya. Ketika orang bisa makan minum di bulan Ramadan, kita berpuasa. Sabar dalam mengamalkan. Dakwah juga demikian. Kalau dakwah tidak dapat ujian, perlu dilihat dakwah model apa. Mungkin dakwah memakai uang. Nah, sehingga orang senang semuanya. Tapi kalau habis uang biasanya juga akan protes. Ini kok habis uangnya bagaimana nih, Ustaz? Nah, protes. Nah, di dakwah dibutuhkan kesabaran, akan diuji dan dakwah. Ikhlas juga begitu. Banyak masalah dari syaitan. Nah, insyaallah demikian pembukaan. Kemudian nanti saya minta Fauzi untuk memberikan untuk membaca, sehingga nanti tidak terlalu